Halo pendengar, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan damai ya. Podcast kali ini dibuat dalam rangka pemenuhan proyek Festival Keberagaman dan Kesetaraan tahun 2021 yang diadakan oleh Puanitas Indonesia dan Indika Foundation bersama dengan beberapa kolektif lain. Di sini aku Ayu Intan dari Beri Ruang Aman sebagai moderator bersama narasumber dari Purple Code yaitu Mbak Eni. Halo Mbak Eni. Hai, ayo. Mbak Eni silakan perkenalan diri dulu Mbak. Oke. Thank you, ayo. Udah diajak ngobrol bareng. Halo, teman-teman. Aku Emi dari Pertokot. Ya, sehari-hari beraktivitas di Pertokot Kolektif dan juga bareng teman-teman jaringan menemani korban korban KBGO di Task Force KBGO. Oke, keren sekali Mbak Eni. Baiklah, di sini kita bakalan bahas tuntas apa itu KBGO. Pasti pendengar tidak asing dengan KBGO ya. Oke Mbak Eni, apa sih Mbak KBGO itu? Oke, KBGO ya. Kalau kita lihat definisinya nih, karena ada KBGO kekerasan berbasis gender online. Ada kekerasan di situ, ada kekerasan berbasis gender, ada kekerasan berbasis gender offline gitu. Apa perbedaan, persamaan dan perbedaan antara ketiganya kayak gitu kan? Nah, kalau kekerasan itu mungkin ya teman-teman bisa baca dimanapun aja sih gitu. Kekerasan dia satu tindakan yang merugikan gitu secara fisik, psikis maupun mental. Dan kemudian bedanya kekerasan dengan kekerasan berbasis gender apa gitu. Bedanya kalau kekerasan berbasis gender dia ada motif seksualnya, ada relasi kuasa yang tidak setara antara korban dan pelaku dan berbasis gender gitu. Jadi dan apa namanya bedanya nih misalnya pembunuhan bisa jadi KBG, bisa jadi dia kekerasan biasa gitu. Ketika dia kekerasan biasa, dia nggak ada motif seksualnya, nggak ada motif gendernya, tapi ketika pembunuhan didasari atas motif-motif seksual, atas motif-motif ada unsur-unsur gender yang main di situ, nah itu bisa masuk KBG. Nah, terus bedanya KBG dengan KBGO apa? KBG dia terjadi secara offline, dia terjadi secara di luar jaringan teknologi, nggak pakai medium teknologi gitu. Sedangkan KBGO itu adalah dia kekerasan yang terjadi karena relasi kuasa gender antara korban dan pelaku di ranah online atau menggunakan teknologi digital sebagai mediumnya. Dan online ini nggak terbatas pada medium-medium yang berbasis internet gitu ya. Kalau mungkin ada kawan-kawan lain yang menyebutnya KBCS gitu, kekerasan berbasis cyber gitu. Kalau Pertakot sendiri meyakini atau menggunakan istilah KBGO. Kenapa? Karena tadi online ini mencakup bukan hanya yang berbasis internet. Jadi KBGO itu ekstensi dari perpanjangan dari kekerasan berbasis gender di ruang-ruang fisik. Dan kerap kali keduanya tersebut terjadi secara bersamaan. Dan kenapa tadi aku bilang online itu nggak terbatas sama internet karena bisa aja itu lewat SMS, lewat telepon, apapun yang menggunakan teknologi. Dan itu udah terjadi sebenarnya udah cukup lama ya, mungkin saya kekerasannya itu udah macam-macamnya itu udah dulu banget udah terjadi, cuman mungkin semakin berkembangnya, semakin banyaknya itu akhir-akhir ini gitu. Mungkin orang juga semakin aware. Oke, tadi Mbak Eni nyebutin ada macam-macam KBGO. Macam-macam KBGO ini apa aja, Mbak? Macam-macamnya sebenarnya banyak ya. Uh, aku nggak tahu nih harus menjelaskan semuanya atau enggak gitu, karena banyak sekali dan mungkin teman-teman kawan-kawan juga punya istilah yang beda-beda gitu. Jadi sebenarnya dia kontekstual juga, artinya mungkin masing-masing daerah, masing-masing negara punya istilah yang berbeda-beda gitu, dan setiap harinya mungkin juga kekerasannya ini bisa bertambah gitu. Uh, apa ya jenisnya ataupun kemudian apa ya kayak ibarat virus tuh mutasinya bisa macam-macam kayak gitu. Teknologi semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan dengan banyak hal gitu. Nah,
Kalau perprakot sendiri di buku sakunya teman-teman bisa lebih jelas lebih jelas baca deskripsinya, jenis-jenisnya ada di buku sakunya perprakot, bisa diunduh di link yang ada di bio IG-nya perprakot. Tapi mungkin aku akan jelaskan sedikit aja, singkat-singkat aja gitu ya. Catat ada 14 jenis 14 jenis kekerasan berbasis gender online. Ini berdasarkan selama ini yang kasus-kasus yang masuk ke perprakot maupun jaringan-jaringan yang lain. Jadi kami berusaha untuk mencoba untuk mengelompokkannya. Yang pertama itu trolling. Mungkin sudah ini juga ya sering mendengar juga itu trolling itu adalah kekerasan atau pelecehan gitu kan. Bentuknya tuh hinaan, makian, candaan atau komentar-komentar yang sifatnya seksis kayak gitu atau menyerang ketubuhan dan seksualitas kayak gitu. Jadi dia bisa berbentuk kata, bisa berbentuk gambar gitu kan. Dan tentu ini terjadi di internet dan apa namanya? Dia bisa juga apa kalau misalkan kita ada akun media sosial nih, dia bisa aja lewat DM, lewat private message kayak gitu atau dia komen-komen yang publik bisa baca juga gitu. Nah, dia dilakukan secara repetitif terus-menerus kayak gitu. Dan itu menyerang ketubuhan. Terus yang kedua tuh ada ini paling banyak sekali terjadi gitu. Penyebaran foto intim non konsensual atau orang-orang menyebutnya menyingkatnya dengan NCII gitu. Kadang-kadang orang juga terjebak dengan revenge porn, padahal beda nih konsepnya antara NCII dengan revenge porn. Nah, penyebaran konten intim non konsensual itu apa sih? Jadi kekerasan ini terjadi ketika pelaku nih menyebarkan foto atau video intim korban tanpa persetujuan atau konsen. Jadi bisa aja nih foto ini dibuat secara konsensual oleh korban bersama pelaku gitu kan, atau dikirimkan kepada pelaku secara konsensual dengan persetujuan korban. Tapi dibagikan tanpa izin, tanpa persetujuan korban kayak gitu. Nah, itu seringkali terjadi oleh siapa aja, pasangan gitu kan, atau mantan pasangan gitu, mantan pacar, entah mantan gebetan, belum jadi pacar nih, udah kurang ajar ya kan, atau mantan teman kencan gitu, misalkan ketemu di Tinder atau di dating apps lain lah gitu, terus kemudian belum tahu detailnya nih, identitasnya dan sebagainya gitu, terus kemudian sering juga terjadi kayak gitu. Nah, tapi pelaku juga kadang-kadang orang yang nggak dikenal gitu, tapi bisa dia berhasil membobol penyimpanan foto-foto kita, entah itu dia meretas iCloud kita, entah meretas drive kita, dimanapun kita menyimpan itu gitu, atau dia mengakses misalnya handphone kita hilang gitu, kita pernah menyimpan foto-foto itu di handphone kita yang hilang itu tanpa proteksi yang double kayak gitu, dan orang bisa dengan mudah membuka itu tanpa sandi dan sebagainya, sehingga dia bisa memanfaatkan itu untuk dia sebarkan kayak gitu. Nah, contohnya misalnya nih kalau terakhir bukan terakhir sih, dulu rame-rame kasus GA gitu kan yang disebarkan tanpa persetujuan gitu. Terus kemudian kalau dari ini biasanya teman masyarakat menyalahkan korbannya, lu sih mau berhubungan intim sama orang lain, kamu sih mau berhubungan intim tanpa tanpa ikatan ikatan, kamu sih tanpa ikatan legal misalnya atau apapun. Dalam artian di sini aku mau ngomong kadang-kadang orang terjebak pada moral panik gitu. Kadang-kadang orang kemudian menilai korban atas nama moral dan sebagainya, tapi tanpa tahu bahwa sebenarnya ini bukan salah dia yang mengirimkan, bukan salah dia yang membuat konten, tapi yang salah adalah yang menyebarkan kontennya tanpa persetujuan yang punya konten ini gitu. Itu penyebaran konten intim non konsensual. Kadang-kadang juga orang menyebut istilahnya sama dengan response porn, padahal beda. Response porn itu kan uh, apa ya ada balas dendam, ada unsur balas dendamnya gitu ketika dibuat, tapi kan kalau NCII nggak ada unsur balas dendamnya kayak gitu, karena juga berikut nih pakai undang-undang pornografi kayak gitu, sehingga korban semakin menjadi korban lagi kayak gitu. Jadi ini jenis yang kedua ini cukup sering banget terjadi gitu, dan menjadikan ancaman juga untuk nanti korbannya ngirim lagi. Jadi kamu mau nggak, ayo nih, ayo kamu nggak kirim foto intimmu atau kamu akan tersebar foto yang kemarin. Jadi bisa jadi instrumen untuk
menyebar untuk mengancam lagi kayak gitu. Ayo kalau kamu nggak mau ML sama aku akan kirimkan video yang pernah aku punya gitu. Itu yang itu singkatnya ya. Maksudnya sebenarnya ada Itu yang penjelasan. paling sering terjadi ya, Mbak? Iya, terus kemudian ada pemerasan. Pemerasan tuh ada extortion gitu kan. Ada sextortion. Jadi extortion itu apa sih gitu? Jadi itu kekerasan berupa ancaman jadi dalam bentuk apapun dan membuat korban melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Ya tadi aku contohin. Jadi misalnya pelaku dengan mantan pasangan gitu. Pelaku adalah mantan pasangan, terus bentuk pemerasannya bisa berupa pemaksaan gitu agar korban mau menerimanya kembali, nggak mau diputus nih gitu. Jadi dia ngancam biar balikan kayak gitu. Terus apa namanya? Dan kondisi kekerasannya bisa menyertai dalam apa namanya pemaksaan itu misalnya dia ngancem terus kemudian mau menyebarkan misalnya kalau kamu nggak mau balikan sama aku foto yang pernah kita miliki aku akan sebarkan misalnya gitu, dan sebagainya. Terus dia mau membuka rahasia misalkan mau outing misalnya dan sebagainya. Dan uh, dalam sejumlah kasus juga pemerasan juga bisa dilakukan untuk minta uang. Jadi misalkan korban bisa figur politik, pemerasannya bisa juga paksaan untuk melakukan langkah-langkah politik tertentu gitu. Jadi pemerasan ini bisa macam-macam bentuknya dan sebelum aku apa ya gambarin beberapa jenis lainnya, jadi perlu dicatat juga bahwa KBGO ini nggak berdiri. Jadi masing-masing kekerasan itu bisa saling bertaut berkelindan gitu. Satu jenis kasus itu bisa satu jenis laporan kasus itu bisa di dalamnya banyak unsur-unsur KBGO yang ada. Misalkan satu aduan tuh dia mengalami NCII, dia juga mengalami pemerasan, dia mengalami cyber grooming juga nanti dan sebagainya. Jadi satu dan lainnya tuh bisa saling saling apa ya saling ada dalam satu aduan atau dalam satu kejadian kayak gitu. Itu extortion yang pemerasan yang pertama. Yang kedua sextortion itu adalah kekerasan yang serupa dengan extortion tadi, tapi dalam bentuk yang melibatkan tindakan seksual. Itu bisa berupa hubungan seksual maupun repetisi, pengiriman foto atau video intim konsensual kayak gitu lagi. Bernuansa seksual tadi. Jadi dia sextortion tuh ngancam kalau nggak ML diancam apa gitu, terus apa kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk memahami kekerasan extortion maupun sextortion itu penting untuk memahami elemen kontrol yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Jadi bagi pelaku yang menuntut restorasi relasi gitu, hubungan seksual ataupun uang tidak selalu semata-mata didasari oleh keinginan atas terjalinnya kembali relasi romantis, hasrat seksual ataupun keuntungan ekonomi. Tapi karena rasa memiliki hak gitu, dia berhak untuk melakukan ini kayak gitu. Jadi pelakunya merasa untuk dia bisa mengontrol korban kok gitu, dia berhak untuk melakukan itu kayak gitu. Jadi kepuasan pelaku dari kekerasan ini muncul dari kuasa dan kontrol yang berhasil dia miliki kayak gitu. Dan seperti itu. Terus yang keempat itu ada online stalking gitu. Kalau kekerasan berupa penguntitan gitu, pengawasan di ranah digital gitu. Nah tujuannya apa? Bikin korbannya nggak nyaman. Lebih jauh lagi ini bisa merambat ke offline juga gitu, karena misalnya aku akan mengutip Ayu gitu, aku tuh lama-lama karena Ayu mungkin data-datanya itu sangat lengkap gitu dibeberkan di akun sosial medianya misalnya, aku bisa tahu nih Ayu tinggal di mana, siapa teman dekatnya, orang tuanya siapa, aku bisa mengutip di offline juga kosnya di mana kayak gitu-gitu. Nah itu yang nyambung dari online ke offline seperti itu. Dan dalam cyber stalking, nah pelaku tuh biasanya sengaja biar kamu tuh tahu, gitu, korban tuh tahu bahwa kamu sedang diawasi, jadi dia lebih nggak nyaman. Dan bisa aja tuh merembetnya nanti ke pelecehan, intimidasi, dan ancaman-ancaman, dan ini juga beberapa kali terjadi gitu. Ada masuk ke tertakut ke BGO. Jadi sampai diuntuk ke kaosnya, diancam-ancam pakai nomor yang tidak dikenal gitu. Tiba-tiba di WhatsApp, di telepon tengah malam, di video kalau nggak dikenal, terus kemudian ya membuat korban apa namanya tidak tenang kayak gitu. Ada namanya enable surveillance. Jadi itu adalah kekerasan yang
bentuknya tuh pengawasan dengan teknologi digital atau aplikasi. Jadi pengawasan ini dilakukan terhadap aktivitas dan komunikasi korban melalui penanaman aplikasi spyware di gawai korban atau terhadap mobilitas korban dengan menggunakan tracking atau penelusuran lokasi korban secara konstan. Jadi bisa nih kadang-kadang tuh ini juga apa namanya rentan juga nih kadang-kadang pasangannya misalkan pacarnya gitu kan masang spyware atau masang biar lokasimu terkonek dengan handphonenya dia gitu. Jadi kemanapun kamu pergi pasanganmu tahu kayak gitu-gitu. Nah ini juga bahaya. Ini bukan bentuk sayang ya, bukan bentuk proteksi yang kemudian apa namanya alih-alih dibilang ini sayang gitu. Kadang-kadang orang terjebak di situ gitu. Pasanganku sayang sehingga dia pengen tahu aku kemana dan dia mau menjagaku. No, bukan itu bahaya juga gitu. Karena misalnya aja kamu akan putus atau udah nggak berpasangan sama dia, bisa aja ketika dia nggak mau, dia bisa melakukan kejahatan itu dan sebagainya. Dan ini bisa aja disadari ataupun tidak disadari penanaman software ini. Sim lokasi ini dilakukan menggunakan apa aplikasi apps for women gitu. Tersedia di pasaran sih dan banyak perempuan dipaksa untuk memasang aplikasi di perangkat mereka. Jadi sebenarnya tujuannya kadang-kadang bilangnya agar keberadaan mereka bisa selalu berada dalam pengawasan gitu. Tapi pengawasan itu sendiri kan sebenarnya melanggar privasi kita sebagai perempuan loh. Aku sih sebenarnya bebas loh mau kemana aja kok tiba-tiba harus dikontrol orang lain gitu. Itu juga bentuk dari kontrol gitu kan. Terus ada lagi nih namanya doxing. Nah, kalau doxing itu biasanya penyebaran informasi personal gitu, kayak nama, alamat rumah, sekolah, tempat kerja, nomor telepon, NIK, kayak gitu-gitu. Dan sampai informasi keluargamu, status kesehatan kamu, penyakit-penyakitmu, sampai informasi personal lainnya gitu. Kamu info-info identitas kriminalitasmu disebutin. Kadang-kadang nih ini apa namanya um, terjadi di teman-teman aktivis kayak gitu yang uh, mungkin dia sedang mengadvokasi satu isu dan kemudian ada orang yang tidak sepakat gitu dan kemudian dia menyerang secara personal dan membeberkan info-info pribadi seperti itu. Nah, kadang-kadang kita mikir nih self doxing ada nggak gitu? Kayak misalnya jangan-jangan kita juga melakukannya dengan misalnya membeberkan informasi-informasi yang sifatnya nggak publik gitu. Informasi sebenarnya itu tuh informasi pribadi yang nggak perlu kita sebarkan di sosial media karena itu sangat berbahaya gitu kan. Misalnya setiap lokasi, setiap kamu apa ya kayak nomor handphone tadi juga, terus kemudian siapa keluarga terdekat kamu dan sebagainya itu sebenarnya sangat berbahaya ketika orang akan mencelakai kamu tuh akan dengan mudah nge itu. Jadi kalau main di sosial media bisa bagi ini. Ntar kita juga bisa bahas di sesi yang terpisah lagi dengan apa sih data pribadi, apa sih data yang bisa diakses oleh publik dan bagaimana privasi itu harus kita benar-benar amankan supaya kita juga aman berselancar di dunia online. Karena sangat berkaitan banget gitu. Keamanan itu apa aja sih gitu? Apa yang perlu kita jaga dari biar orang tuh nggak dengan mudah bisa melakukan kekerasan ke kita. Terus outing itu juga bisa juga menjadi bagian dari doxing juga gitu. Kayak misalnya karena dia kan mengungkapkan secara publik identitas gender dan orientasi seksual seseorang tanpa konsen atau tujuan misalnya. Aku seorang lesbian misalnya. Terus kemudian aku tuh nggak cerita ke siapa-siapa gitu. Tapi karena Ayu misalkan sebel sama aku dan sebagainya, dia akan share di media sosial. Terus dia maki-maki aku dengan menyebutkan, ini nih, apa namanya, lesbian kayak gitu-gitu. Atau ini nih apa dan sebagainya. Jadi identitas yang oleh mayoritas orang mungkin itu menjadi hal yang belum bisa mereka terima gitu. Dan itu menjadi senjata pelaku untuk melakukan kekerasan dengan menyebutkan itu tanpa persetujuan itu misalnya. Terus kemudian ada impersonasi itu tuh pembuatan akun atau profil palsu kayak gitu kan. Jadi seakan-akan aku bikin akun atas nama Ayu gitu, fotonya plek semuanya gitu. Itu untuk melakukan untuk mengunggah konten-konten ofensif, untuk melakukan provokatif, untuk yang subversif kayak gitu ataupun seksual gitu. Jadi tujuannya apa? Untuk merusak atau mencemarkan nama baik
orang yang aku bikinin akun tadi gitu. Misalkan aku bikin fake account atas nama Ayu ya, akan mencemarkan nama baik Ayu atau untuk memancing orang lain melakukan serangan bahkan kriminalisasi. Jadi kayak biar seakan-akan dikira Ayu gitu kan, dikira itu akun beneran, kemudian orang akan menyerang, diretas atau di hack orang ngomongnya. Tapi mungkin sebenarnya istilah yang tepat um, apa ya, pasti lebih enak menyebutnya itu diretas dan diambil alih akun. Jadi email, bisa media sosial, bisa aplikasi chat atau situs atau apapun itu yang menjadi otoritas kamu. Jadi diretas oleh orang tujuannya untuk apa? Mencuri data yang ada di situ, melakukan privasi atau manipulasi berupa penyebaran informasi kepada orang lain menggunakan akun korban itu dan membahayakan pemilik akun kayak gitu. Jadi tahu ya, impersonasi dengan peretasan. Impersonasi itu kita bikin fake account, peretasan itu kita masuk ke akunmu dengan meretas. Karena sandimu nggak kuat misalnya kayak gitu. Terus gimana dong biar sandinya kuat? Ntar kita bahas di sesi yang lain aja kali ya, karena biar nggak apa namanya, biar lebih terstruktur juga. Jadi ada langkah-langkah mengamankan password juga biar kita nggak mudah untuk dijelas oleh orang lain. Kemudian pornografi itu kan, pornografi itu dilakukan apa namanya, korban menjadi objek pornografi dengan caranya dipaksa gitu kan, melakukan tindakan atau hubungan seksual, direkam dan diunggah-unggah di situs pornografi. Dan manipulasi foto dan video ini biasanya tuh pinjol tuh muaranya ke sini juga nih, ngancem-ngancemnya. Jadi utang, kemudian si DC-nya ini nggak tahu gimana caranya dia dapetin foto kita gitu. Dia bisa pasang tuh wajah kita ke badan orang lain gitu, yang seakan-akan itu kita, seakan-akan kita foto bumi dan disebarkan ke teman-teman kita, kolega-kolega kita, kontak-kontak kita gitu kan. Dipinjol bisa tuh masuk ke situ. Nah, tapi itu salah satu aja gitu. Tapi manipulasi foto dan video ini adalah jadi manipulasi. Jadi bisa aja badannya bukan badan kita, mukanya muka kita, gitu-gitu. Nah, kemudian honey trap itu kayak dijebak gitu. Korban dijebak oleh pelaku agar terlibat dalam relasi romantis atau seksual yang berujung pada pemerasan. Jadi honey trap ini biasanya berawal dari ranah online, aplikasi kencan, ya dating apps lah, media sosial, kemudian berlanjut di ranah offline, gitu kan? Karena mereka ketemu, gitu kan, dijebak kayak gitu, dipikat, kemudian ya setelah terpikat, setelah percaya, kemudian dia dijebak, diperkosa dan sebagainya. Gitu. Nah, ada juga pornografi anak online, gitu kan? Ada juga cyber grooming gitu. Cyber grooming itu apa? Dia pelaku biasanya orang dewasa gitu. Sasarannya adalah anak atau remaja, membangun kedekatan emosional, dapat kepercayaan, kemudian pelaku mempersiapkan calon korbannya untuk bersedia melakukan hubungan seksual di ranah luring, di ranah offline kayak gitu. Nah, ya ada banyak persuasi yang dia lakukan, menormalisasi aktivitas seksualnya, ketika kedekatan terbangun, ada kepercayaan, nah disitulah pelaku mulai korban atau melancarkan kekerasan yang udah dia siapkan kayak gitu. Nah, kira-kira itu ayo 14 jenis, dan aku yakin sebenarnya mungkin banyak istilah-istilah lain yang teman-teman atau kawan-kawan di luar punya istilah berbeda gitu, ataupun menemukan jenis-jenis yang berbeda gitu. Gitu. Oke, banyak banget ya Mbak ternyata macam-macamnya KBGO ini. Nah, seperti yang kita tahu Mbak, sebenarnya kan semua orang itu bisa saja menjadi korban KBGO. Tapi ada nggak sih siapa saja yang rentan menjadi korban KBGO ini? Iya, sebenarnya yang paling rentan menjadi korban KBGO itu adalah perempuan atau non-conforming gender. Kenapa mereka rentan? Karena kehidupan ataupun budaya patriarki yang masih melekat di kita susah banget untuk ditetas gitu kan, susah banget untuk dilawan. Kemudian itu yang menyebabkan kemudian kontrol atau dominasi itu dimiliki oleh laki-laki selama ini. Jadi kalau kita ke tadi salah satu jenis-jenis tadi itu kan dia bermula dari apa sih gitu? Dia bermula dari kontrol dan didominasi dari relasi yang relasi kuasa yang
dimana selama ini laki-laki selalu memiliki, banyak kan selalu merasa memiliki hak untuk mengontrol perempuan atau non-conforming gender gitu. Kenapa non-conforming gender juga sangat rentan karena KBGO ini salah satunya outing tadi gitu ya. Dia bisa diserang dengan identitas gendernya, orientasi seksualnya. Gitu. Oke. Ketika kita tahu orang terdekat kita menjadi korban, Mbak, apa sih yang bisa kita lakukan? Ketika orang terdekat kita jadi korban ya. Sebenarnya ya ini juga penting banget untuk kita menundukkan empati kita gitu, bahwa agar teman-teman kita tidak merasa sendiri. Jadi jika ada teman kita yang menjadi korban, yang pertama adalah kita bisa dengarkan. Kita harus dengarkan, bukan bisa. Kita harus dengarkan dia gitu, tanpa penilaian, tanpa judgement. Jadi dengerin dia mau kita dengerin aja. Jangan menggurui, jangan memberikan penilaian, jangan menyalahkan gitu. Dengerin aja. Kalau kita nggak tahu apa-apa, diem aja, dengerin dulu gitu. Kalau kita nggak tahu mau ngapain gitu, dengerin aja pokoknya. Kemudian setelah dia curhat, dia cerita gitu kan, kita coba untuk memetakan bareng dia. Identifikasi elemen kekerasannya apa aja sih yang dia alami gitu. Terus kemudian misalnya nggak harus dengan istilah-istilah yang tadi mungkin masih asing gitu ya, mungkin bisa diidentifikasi, oh kamu mengalami ini, itu pun sebenarnya bisa berkembang identifikasi yang kita pakai. Mungkin kalau kita belum merasa jago banget, kita bisa minta tolong teman atau lembaga layanan untuk membantu nantinya, tapi itu nanti gitu, untuk memetakan benar nggak kekerasannya ini A sampai Z ini gitu. Tapi sebelum itu kita didengarkan, kita coba memetakan apa aja yang dia alami. Yang penting adalah juga mendokumentasikan barang bukti. Jadi kadang-kadang teman-teman ini, korban ini karena saking takutnya, saking cemasnya, saking marahnya, dia hapus semua chat di pelaku, ancaman pelaku, dia blokir lapor tanpa di screenshot dulu, tanpa di misalnya screen record dulu. Jadi kalau bisa barang-barang bukti itu di dokumentasi, disimpan kayak. Nah kalau dia nggak mau menyimpan itu, dia merasa nggak kuat untuk menyimpan itu dan merasa nggak aman di size-nya, teman-teman bisa membantu untuk menyediakan storage itu. Oke, kirim ke aku aja, aku nggak akan sebarkan, tapi benar-benar jangan sebarkan. Jadi simpan di tempat teman-teman atau menyediakan storage yang di luar dipakai gitu. Terus bisa melakukan assessment pelaku dan risikonya gitu. Pelaku ini siapa ya, powernya gimana ya, bolonnya kepo wae yo, kayak gitu-gitu. Risikonya apa aja gitu. Kalau kita melakukan A, melakukan B, melakukan C kayak gitu. Kalau kayak gitu, udah gitu kan. Karena kita harus tahu juga nih pelaku nih pinter apa bego nih gitu kan. Itu bisa membantu kita menentukan langkah apa yang akan kita lakukan. Setelah itu kita eksplorasi penanganan untuk membantu korbannya gimana, pengambil keputusannya seperti apa gitu. Korban mau ditangani dengan seperti apa gitu. Biasanya kita akan kasih pilihan nih kalau di task force kayak dengan penanganan yang A seperti ini, tantangannya begini, effortnya sekian banyak gitu, kemungkinan yang akan terjadi seperti ini. Dengan B sama, tantangannya gimana, effortnya gimana, yang akan didapatin apa. Nanti biar dia yang kita nggak bisa memaksa. Nah, kemudian menciptakan ekosistem gitu, karena kita pun pasti nggak bisa sendiri gitu kan. Mungkin Ayu adalah teman yang dipercaya oleh korban, saya mungkin bisa bangun support system dengan teman-teman korban yang dekat kayak gitu, dan mengajak mereka untuk tidak menyalahkan korban, itu pun dengan persetujuan korban ya. Boleh nggak kalau aku ini misalkan ke satu teman kita, barangkali kita bisa mendapatkan solusi misalkan. Atau kemudian support system ini bisa jadi bukan hanya teman, tapi lembaga layanan yang punya lembaga layanan yang dia punya bisa membantu kita untuk menemani korban atau melakukan penanganan gitu. Kayak misalnya di lembaga itu ada kuasa hukum, ada psikolog, ada orang yang ini teknologi bisa mengatasi dalam hal teknologi. Jadi
sehingga teman-teman juga mendapatkan support system untuk menangani itu dan tidak sendiri kayak gitu. Jadi penting untuk dilakukan ketika korban bercerita kepada kita kayak gitu, dan jangan sampai disalahkan. Dan satu lagi, jangan spill kalau korban tidak menghendaki untuk spill, karena itu bakal balik ke kita gitu, kamu bakal dapat kena ITE gitu, korban juga malah malah bisa down kayak gitu gitu. Jadi kalau mau spill tuh pikir-pikir bener bener nggak korban siap nggak untuk di spill, karena nanti nggak apa-apa kalau emang korban siap, it's okay, dukungan akan banyak gitu misalkan. Tapi skillnya juga pakai strategi gitu. Gimana caranya biar kita nggak, meskipun skill kita nggak dapat, kita nggak kena ITE misalnya. Seperti itu. Jadi itu, dan ya itu, kalau misalnya merasa bahwa aku tetap butuh orang lain, misalnya hubungin lembaga layanan yang bisa mensupport. Oke. Gitu. Eh, Selama pandemi ini ada nggak sih Mbak kayak fenomena peningkatan kasus KBGO gitu? Karena kan seperti yang kita tahu, semua aktivitas kita beralih ke online ya. Iya, sebenarnya banyak pandemi pandemi cukup banyak angkanya meningkat kok. Kita lihat tahunya Komnas gitu kan, dari sorry aku lupa, aku mau menyebut angka tapi aku takut salah, tapi di tahunya Komnas teman-teman bisa cek lagi, itu meningkatnya sangat 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 tinggi gitu. Dan itu di waktu pandemi. Tapi kita nggak bisa bilang juga meningkatnya angka itu gara-gara pandemi aja. Kita metakan bisa jadi itu ada banyak faktor yang membuat angka itu jadi banyak banget gitu. Karena sebenarnya KPGU ini udah terjadi dulu-dulu juga terjadi, tapi karena beberapa faktor angkanya kecil gitu. Nah, kemudian kenapa sih gitu angkanya jadi gede pas pandemi gitu kan? Pertama, oke, pandemi memang menjadi faktor untuk orang melakukan kejahatan secara online karena semua aktivitasnya online. Kedua, mungkin juga orang semakin sadar bahwa oh aku tuh korban KBGO, oh ini tuh KBGO gitu, sehingga dia lapor. Jadi kesadaran juga meningkat, dan kemudian kesadaran untuk melapor juga meningkat gitu kan. Kalau dulu mungkin ragu-ragu, nggak valid perasaannya dan nggak mau lapor kemana gitu kan. Nah yang terakhir, ada lembaga-lembaga layanan yang kemudian mendedikasikan diri untuk ayo kalau kamu korban bareng-bareng yuk kita dampingin. Nah, semakin ada lembaga-lembaga itu, kemudian semakin ada ruang korban untuk mengadu, sehingga kesadaran itu dan laporan-laporan itu kemudian um, dan kemudian tercatat, terdokumentasi, sehingga angkanya bisa naik kayak gitu. Jadi pandemi memang faktor, tapi juga bukan satu-satunya faktor, karena kesadaran teman-teman akan kekerasan ini dan untuk lapor dan sebagainya itu juga menjadi hal yang penting, uh, hal yang menjadi faktor yang lain juga gitu. Oke Mbak, ada nggak sih Mbak regulasi yang mengatur hukum untuk pelaku KBGO? Belum ada ya yang secara apa ya, secara khusus bilang KBGO itu. Tauku sih, aku mungkin salah, itu belum ada yang ngomong KBGO, tapi parsial kayak misalkan sekarang ada namanya cyber di kepolisian, ada namanya cyber crime ya, cyber crime, kalau ada divisi cyber kayak gitu gitu. Bisa lah ke sana gitu, cuman kita nggak bisa kayak sepenuhnya 100% percaya mereka gitu, artinya tidak apa bisa dibilang hampir semua kasus KPJU itu nggak bisa kok diselesaikan dengan hukum yang dia berpihak pada korban. Karena gini, satu kasus tadi misalkan PE dan pornografi misalkan, dia tarik menarik dan yang akan kemudian menjadikan korban semakin menjadi korban gitu kan. Jadi menurutku penanganan yang mungkin hukum secara hukum yang kemudian kita sampai lapor polisi, kemudian sampai pidana itu sulit untuk dilakukan. Effortnya cukup besar dan mungkin hasilnya itu nggak jauh dari ekspektasi kita ya. Tapi mungkin yang bisa kita siasati ya hukum-hukum non pidana gitu, kayak misalnya tetap ada kuasa hukum yang kemudian menemani korban, kemudian untuk bertemu dengan pelaku. Si kuasa hukum ini kemudian misalkan melayangkan somasi, terus kemudian menyampaikan tuntutan korban, dan di situ
apa namanya, pelaku berhenti atau memenuhi tuntutan korban dan minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Dan jika mengulangi lagi, itu ada tertulis bahwa akan ada penanganan yang lebih lanjut oleh polisi dan sebagainya. Dan tapi ya percayalah bahwa tidak hukum kita belum sepenuhnya bisa apa namanya, memecahkan masalah ini gitu, bisa berpihak pada korban. Jadi makanya kalau perpakot di kasus KBGO, kita ada untuk menangani korban itu bukan satu-satunya, tapi ada psikososial, ada hukum, ada secara teknologi juga. Psikososial itu juga penting gitu, karena korban yang sangat cemas, marah, dan takut itu juga perlu dipulihkan juga gitu. Kita harus kasih pengertian juga bagaimana kalau ini nggak bisa lewat kepolisian misalnya, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan mentalnya dia gitu. Karena ada yang sampai trauma, ada yang sampai depresi, ada yang sampai lebih parah juga gitu gitu. Oke Mbak, kita lanjut ke KBGO bisa terjadi ke siapa saja ya Mbak, termasuk anak-anak yang mungkin baru mengenal internet. Nah kalau kita mau ngasih pemahaman nih, ngasih edukasi ke anak-anak itu gimana ya Mbak? Biar mereka bisa mengidentifikasi tindakan KBGO ini. Kan mungkin ada beberapa orang juga yang mengalami KBGO, namun mereka sebenarnya nggak tahu kalau itu adalah bentuk KBGO gitu. Iya, sebenarnya kalau nggak salah ada aturan ya, ada kebijakan di mana usia berapa dia boleh menggunakan sosial media atau menggunakan itu yang menggunakan teknologi gitu ya. Teknologi mungkin nggak bisa dihindari juga karena sekarang sekolah daring dan sebagainya misalkan. Dan kalau untuk sosial media, setahu ada kebijakan usia minimal anak bisa menggunakan itu. Aku nggak tahu nih sebagai teman apa sebagai orang tua atau sebagai apa kita mengingatkan anak ini gitu kan, karena itu juga menjadi tugas orang tua juga, untuk bukan mengarahkan tapi memberikan apa ya, bekal bagaimana dia akan hidup menjadi bagian dari perkembangan teknologi ini dan banyak kekerasan terjadi di situ gitu. Tapi pada intinya adalah sebenarnya sebelum main ya sambil kita berselancar di dunia online kayak gitu, kita harus paham dulu sebenarnya sebelum kita masuk teknologi itu. Paham dulu mana yang privat, mana yang publik. Mana yang bisa kita bagi, mana yang enggak. Siapa yang kita percaya, siapa yang enggak. Karena mostly sebenarnya kita nggak bisa 100% sama orang juga gitu. Orang yang pasangan aja kemudian bercerai, atau pasangan yang putus, pasangan tuh bisa putus, bisa bercerai gitu. Itu aja, atau keluarga gitu, atau orang-orang terdekat misalkan, itu juga bisa menjadi orang yang jahat ke kita gitu. Jadi memberikan konsen, memberikan persetujuan itu perlu di perlu dipelajari juga gitu, perlu disadari juga bahwa nggak semua hal itu, nggak semua orang bisa kita percaya. Kalau mau naruh kepercayaan ke orang itu juga hati-hati benar gitu. Terus kemudian tadi tahu mana yang private, mana yang publik. Terus kemudian baca kebijakan-kebijakan yang segala teknologi yang mau kita pakai. Jadi kalau ada term of apa sih namanya, ada termnya di masing-masing aplikasi atau apa yang mau kita pakai, lihat dia secure atau enggak, dia aman atau enggak. Kalau enggak aman ya jangan dipakai gitu. Dan kita bisa tahu di situ kalau kita pakai ini apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap aman. Kalau baca biasanya kan kita cuma agree gitu kan, nggak bisa di sendiri, atau mau baca tuh malas banget nih, panjang banget gitu. Nah bisa aja kita nggak baca tapi kayak lihat review lah gitu. Di YouTube kan udah banyak yang misalkan kayak review aplikasi ini tuh secure atau enggak dan sebagainya. Nah, security itu penting kita tahu agar kita paham juga nih ancaman apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan ini dan sebagainya, dan apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap aman. Itu sih. Dan kalau untuk anak ya, maksudnya ini juga anak sih hmm, menjadi menjadi tanggung jawab orang tua juga untuk kemudian dia punya hak, menyadarkan bahwa dia punya hak atas tubuh dan sebagainya. Jadi
sebenarnya sebelum ngomongin soal digital tuh ada hak-hak dasar yang dia harus tahu juga, hak atas tubuh, hak atas privasinya dan sebagainya gitu. Bahkan dia juga harus tahu bahwa dia punya agensi dan ini bahkan dilanggar oleh orang tua itu sendiri ketika motor anaknya di upload di Instagram, disebarkan, dan kemudian ada perdebatan soal terus konsen soal anak tuh siapa yang punya, sebenarnya anak itu sendiri sih, bukan orang tuanya gitu. Nah itu juga sangat problematis sebenarnya. Jadi kalau misalkan balik ke pertanyaan terus gimana menyadarkan anak biar dia aman di dunia online kayak gitu. Tadi Mbak Eni menyebutkan bahwa Purple Code ini merupakan ruang aduan juga ya Mbak? Sebenarnya terpokok bareng teman-teman yang lain juga gitu. Terpokok dan jaringan kawan-kawan individu maupun kolektif bikin namanya Task Force KBJO. Jadi ini bukan hanya terpokok sendiri sih, tapi ada banyak teman-teman kita juga yang menjadi bagian dari Task Force itu untuk bareng-bareng menangani. Oke, mungkin bisa disebutkan Mbak ruang aduan untuk korban KBGO ini yang Mbak Eni tahu. Kalau kami punya namanya Task Force, Task Force itu ada di Instagram juga, teman-teman bisa buka Task Force KBGO. Di situ sebenarnya ruang aduannya nggak melalui Instagram, tapi sering juga teman-teman DM gitu. Tapi kita punya satu pintu aduan yang bisa ada form online gitu. Formnya bisa diakses di bio IG-nya Task Force KBGO juga di situ. Itu sih itu salah satu layanan aduan yang bisa teman-teman akses gitu untuk mendapatkan layanan gitu. Dan mungkin ada juga Komnas Perempuan yang mereka juga melayani aduan untuk kasus. Sebenarnya kalau Komnas mungkin lebih umum lagi ya, ada kasus kekerasan yang lain juga, tapi juga KBGO masih di dalamnya. Oke, sangat jelas sekali penjelasan dari Mbak Eni, detail banget. Oke, that's all about kekerasan berbasis gender online atau yang lebih kita kenal dengan sebutan KBGO. Terima kasih Mbak Eni atas penjelasannya. Sebelum saya akhiri, mungkin dari Mbak Eni ada closing statement yang ingin disampaikan? Kalau teman-teman menjadi korban gitu. Karena tadi kita ngomongin soal bagaimana kalau kita mendampingi korban gitu, tapi kita perlu juga kalau teman-teman adalah korban gitu, merasa bahwa jangan-jangan aku korban nih gitu dan sebagainya, nggak perlu nggak perlu ragu dengan perasaan itu. Jangan menghasilkan pengalaman dan perasaanmu gitu. Jadi kalau kamu merasakan bahwa jangan-jangan aku korban gitu kan, itu valid gitu. Itu nggak usah diraguin gitu kan. Maksudnya cari bantuan dulu gitu. Bantuan itu bisa kamu bicara dengan kawanmu, orang terdekat kamu, orang atau kolega di organisasi atau kolektif ataupun lembaga layanan yang kamu percaya gitu bahwa ketika aku cerita aku nggak bakal disebarin, aku nggak bakal disalahin misalkan. Kalau nggak ada temen, carilah lembaga layanan yang bisa membantu kamu gitu. Terus kalau itu dan apa ya, itu sih yang penting, kamu harus cerita, harus minta bantuan, dan uh, kamu nggak sendiri itu aja. Bahwa ada teman-teman yang akan mensupport kamu, ada teman-teman yang akan menemani kamu menghadapi ini bersama-sama gitu kan, dan kamu nggak sendiri. Itu aja. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Eni. Terima kasih juga, terima kasih juga untuk para pendengar. Kami minta maaf mungkin jika ada salah kata. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast lain. Sampai jumpa Mbak Eni. Sampai jumpa, ayo.